itu dia terus membengkak pipi kanannya gitu, sampai tindakannya adalah hanya memberikan antibiotik sampai ada terakhir dari dokter bedah mulutnya itu adalah antibiotik yang terus disuntikan setiap 12 jam dan antibiotiknya harus dicairkan ke infus dan diinfus ke badannya setiap 12 jam selama 3 hari berturut-turut gitu. Jadi kan udah dimasukin sampai sebegitu besarnya antibiotik. Nah ternyata juga nggak membaik. Nah, akhirnya dokter bedah mulutnya difoto dan dia bilang hasil operasinya bagus, operasi giginya semuanya bersih dan nggak ada masalah. Nah, akhirnya tuh saya direferensikan ke dokter kulit. Nah, di dokter kulit dikasih lagi antibiotik. Sampai antibiotik termahal. Satu butirnya itu 300.000. Dan dia harus minum itu selama seminggu gitu, hampir ada 3 mingguan. Nah, kondisinya tuh di bulan Juli seperti itu, pipinya bengkak, terus di tengahnya itu ada kayak cekungan itu dan isinya nggak apa, itu sebelumnya sudah dikeluarin dulu, sudah ada tindakan dilakukan. Jadi dokter kulitnya menyatakan anak saya itu ada kista ateroma gitu. Jadi penyumbatan jaringan kulitnya. Nah, bisa dicek di internet ya untuk kista ateroma, sehingga terus ada cairan yang mengisi, jadi bengkaknya tuh nggak hilang-hilang. Secara akhirnya dokternya bilang kita harus membunuh bakterinya katanya kan, terus dikasih antibiotik terus gitu sampai bulan Juli terus membengkak. Akhirnya di bulan Agustus sudah mulai membaik, tapi tidak kembali, pipinya menjadi hitam, sangat hitam, bekasnya tuh hitam jelek banget dan agak seperti keloid gitu ya. Nah, anak perempuan punya itu kan rasanya, jadi anak saya tuh selalu pakai masker kalau sekolah. Kan malu ya, ada semua orang nanya kenapa lu gitu. Tapi dia pakai masker bikin dia malu. Dan akhirnya sama dokter kulit saya disarankan ke dokter ahli bedah plastik. Nah, untuk menghilangkan itu. Nah, saya ke dokter ahli bedah plastik tanggal 14 September kemarin. Hari Sabtu saya ke dokter bedah plastik dan dokternya ada 3 tindakan. Suntik, laser atau bedah plastiknya. Nah, kalau laser dia udah bilang, dokternya bilang kalau tidak akan warna hitamnya nggak akan bisa hilang karena jaringan kulitnya udah rusak gitu. Jadi apapun itu Bu, ya nggak akan hilang, walaupun di laser pun tetap akan hitam gitu. Terus tindakan yang bisa menghilangkan adalah operasi plastik. Tapi prosedurnya gimana Dok? Jadi prosedurnya operasi pertama ada 2 kali operasi. Operasi pertama adalah memasukkan alat seperti kantung ke dalam kulitnya di bawah dagu, bentuknya seperti bintang. Nanti ada seperti selang, kemudian ada ujungnya di balik kuping tulang ini, dan itu akan disuntikan setiap seminggu 2 kali sampai kulitnya mengendur. Supaya kulit di sini kendur bisa ditarik terus nutupin ininya. Itu dia harus suntik itu 2 kali seminggu. Kebayangkan anak umur 14 tahun harus disuntikin terus, ini harus sampai dia kendur kulitnya. Kulit kencang dikendorin gitu. Orang aja sekarang kendor dikencengin kan gitu ya. Ini sekarang dibalik gitu kan. Saya cuma mikir, ya Allah, gimana jaganya ini anak SMP yang lagi lasak-lasaknya lagi main basket, dan itu harus dijaga, nggak boleh kena benturan, nggak boleh kena ini, nanti meleduk di dalam karena dimasukkan ke dalam. Itu namanya tisu expander, harganya sebesar expander ternyata. Iya gitu kan ya. Dan biaya yang harus setelah itu nanti kalau udah cukup kulitnya baru dilakukan operasi untuk menutup lukanya, dan biaya yang dihabiskan itu bisa mencapai lebih dari 100 juta. Nah, tanggal 14 itu minta, ya Allah nih kasih dong jalan prosesnya ya, walaupun itu operasinya dibayarin ya kantor suami gitu, tapi kan prosesnya nyakitin gitu kan. Dan akhirnya malamnya saya olesin Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat Asia Pro kan, kalau kemarin pulang dari Jepang dibekali satu-satu ya. Itu saya ingat, ya Allah, saya langsung olesin. Tahu propolis saya tahu Pak, tapi saya nggak pernah pakai. Dari zaman dulu propolis saya coba denger aja, tapi nggak pernah pakai, nggak pernah membuktikan gitu. Diolesin malam gitu. Nah, pagi besoknya hari Minggu pagi saya nggak sabaran pengen lihat reaksinya. Nah, lucunya ketika ditetes pertama, mestinya kan kalau ditetes ngalir ya, dia ditetes kayak hilang. Jadi kayak serap ke dalam, ditetes hilang gitu. Jadi kayak menyerap ke dalam. Dan anak saya bilang, "Mah, kok kayak ada semut ya bergerak-gerak," katanya. Itu bergerak-gerak kata anak saya. Itu yang pertama ditetes. Besok paginya yang di tengah tetap hitam, tapi yang di pinggir-pinggirnya udah mulai mengecil, udah nggak hitam lagi. Saya bilang, wah ini dokter salah nih. Jadi katanya hitamnya nggak bisa hilang kan gitu. Besok malamnya saya taruh lagi. Nah dokter bedahnya juga bilang nanti dalam 3 bulan kulitnya akan mengeriput, lukanya itu akan masuk ke dalam, akan keriput.
yang tadinya keras nanti sesuai kira-kira waktunya 6 bulan itu akan melembek dan kemudian akan kulitnya itu akan tergantung anaknya gitu, tergantung orangnya untuk perkembangan kulitnya, tapi tetap warnanya hitam. Nah itu, nah besoknya lagi saya kasih hari kedua, ini saya foto terus kan tanggal 14, tanggal 16-nya udah tinggal di tengahnya aja hitamnya, tapi keriputnya udah mulai membaik. 17 September sudah warnanya udah mulai seperti itu. Nah sekarang tadi malam terakhir adalah pemakaian keempat kalinya ditetes. Kalau sekarang ditetes sudah ngalir. Kalau kemarin ditetes 2 hari itu langsung nyerap. Jadi saya kok ditetes nggak ada, kan mau saya oleskan gitu ya. Loh kok ditetes nggak ada. Ternyata seperti menyerap ke dalam dan dia bergerak, kata anak saya krok gitu. Makanya ada semut. 2 malam begitu, berikutnya sudah mulai netes. Nah hasilnya sekarang sudah mulai membaik dan saya lihat wah ini mah luar biasa. Kalau ini sampai benar-benar warnanya hilang dan segala macam, saya terus foto. Saya kan paling nggak perkembangan seminggu 2 minggunya ya. Kalau benar-benar hilang saya akan kembali ke dokter bedah kulitnya. Saya suruh dia tanda tangan daftar di Armina Academy.